Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video kali ini saya mau membahas mengenai rencana peleburan BUMN karya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Apakah peleburan BUMN ini bisa menyelamatkan nasib emiten BUMN karya? Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi kalau kita tahu ya beberapa saham konstruksi BUMN karya seperti Waskita dan Wika ini kan sempat disuspend ya. Waskita sampai dengan saat ini sahamnya masih disuspend, dan Wika baru saja akhir April lalu harga sahamnya baru dibuka suspendnya, tapi begitu dibuka harga sahamnya langsung turun dari 200-an ke per video ini dibuat di sekitar 120-an atau turun hampir sekitar 40%. Jadi memang dalam beberapa tahun belakangan ini kalau kita bicara soal emiten konstruksi ini kan sangat-sangat minim ya katalis positifnya. Tapi ya baru-baru ini kan ada juga kabar kalau BUMN karya ini sedang dalam tahap konsolidasi ya untuk menggabungkan 7 karya menjadi 3 perusahaan karya saja. Nah, BUMN karya yang rencananya akan dilebur ini kan diantaranya ada Waskita Karya atau SKT ya. Ini akan dilebur dengan Hutama Karya ya atau HK. Kemudian ada PT Adikarya Tbk atau Adi yang rencananya akan merger gitu ya dengan PT Nindya Karya. Dan kemudian PT Wijaya Karya atau Wika yang rencananya akan dilebur dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk atau PTPP. Dengan rencana peleburan tersebut ya banyak teman-teman investor yang tanya ke saya ya, kira-kira seperti ini nih ya, Korifan, ini saya melihat bahwa ada berita BUMN karya mau dilebur. Ya, apakah BUMN karya ini kedepannya bisa turn around? Anyway, sebelumnya saya juga sempat membuat video ya mengenai pandangan saya terhadap emiten Waskita yang direncanakan akan merger atau dilebur dengan Hutama Karya. Nah, kalau kalian penasaran ya, teman-teman bisa cek dulu video sebelumnya ya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi juga. Oke, nah jadi dengan peleburan ini ya, kira-kira apakah BUMN karya akan selamat? Sebelum saya memberikan pendapat apakah akan bisa selamat ya, kita lihat dulu nih kondisi dari emiten BUMN karya saat ini. Jadi memang ya kalau kita lihat biasanya kan emiten konstruksi ini yang sering di-highlight oleh para investor kan perolehan kontrak barunya. Nah, pencapaian kontrak baru naik sekian-sekian gitu ya. Dan sekarang gimana update dari kontrak baru para emiten konstruksi ini? Dari keempat emiten ya, mungkin hanya emiten Adikarya dan PTPP yang mengalami pencapaian kenaikan new kontrak di tahun 2023. Di mana sebelumnya Adikarya pencapaian kontrak barunya naik sekitar 58% year on year dibandingkan dengan tahun 2022, dan PTPP naik sekitar 15% year on year juga dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara untuk Waskita dan Wijaya Karya ini masih mengalami penurunan. Dan sebenarnya memang kedua emiten ini ya paling parah lah ya kalau bisa saya bilang ya dibandingkan dengan dua emiten lainnya. Ya meskipun dulu saya juga pernah mendapatkan profit multi-bagger di Waskita Karya tahun 2014 sampai 2016. Jadi kondisinya memang bisa jauh berbeda ya. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena kalau kita lihat dari tingkat utang nih ya, contoh misalkan Adikarya atau PTPP ini masih lumayan lah ya, karena debt to equity ratio-nya masih di bawah ketentuan ke Kemenkeu, di mana debt to equity ratio untuk emiten konstruksi itu kan di 4 kali ya. Nah, sementara untuk Adikarya dan PTPP ini masih ada di kisaran sekitar 3,5 kali. Nah, sementara ya Waskita itu sudah 15,9 kali ya, dan Wika itu di angka 12,18 kali. Jadi sangat-sangat besar. Pertanyaannya adalah apakah utang ini bisa turun ke depannya atau bahkan mungkin bisa lunas ya seiring dengan pertumbuhan kontrak baru. Nah, ini kita bisa lihat dari yang namanya net gearing ratio ya, di mana net gearing ratio itu mengukur tingkat hutang berbunga atau interest bearing debt dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kita lihat nih misalkan Waskita. Tren dari NGR atau net gearing ratio-nya per tahun 2023 ada di kisaran 11,14 kali. Wika 6,1 kali, Adikarya 1,37 kali, PTPP 1,5 kali. Artinya
utang berbunga dibandingkan dengan modal atau equity ini jauh lebih besar. Nah, bunganya seberapa besar? Nah, teman-teman bisa lihat nih di tabel ini ya, di mana bunga emiten yang membandingkan antara hutang berbunganya saja atau interest bearing debt tadi dengan interest expense atau hutang berbunganya. Memang ada penurunan beban bunga terutama untuk WIKA ya, ada penurunan double digit untuk suku bunganya menjadi single digit. Begitu pula dengan PTPP. Ya, tapi mengingat NGR dari Waskita dan Wika yang tinggi ya, bunganya sekitar 8 dan 9%, maka kedepannya beban keuangan juga akan menggerus bottom line dari perusahaan. Jadi ya percuma gitu, bunganya turun tapi hutangnya naik ya. Mau kontrak baru sedemikian besar, rasanya akan tetap sulit kalau hutangnya tetap besar. Dan kalau kita lihat di kuartal 1 2024 ya, justru utang berbunganya masih terus bertambah, bukannya berkurang. Jadi tanda-tanda penurunan utang berbunga ini belum ada. Jadi sayang aja gitu loh, kontrak baru yang sudah diraih oleh emiten konstruksi ya, terutama untuk Waskita dan Wika ini tidak dibarengi dengan penurunan jumlah hutang berbunga. Nah, coba kita lihat beberapa ekuitas dari emiten konstruksi. Kita lihat nih, Waskita di kuartal 1 2024-nya, ekuitas Waskita itu 4,4 triliun, turunnya itu jauh sekali. Di tahun 2015 saja, ekuitas dari Waskita ini jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Ya, jadi penurunan ekuitasnya udah sekitar 50% ya dalam 5 tahun terakhir lah. Wika juga sama nih, di kuartal 1 2024 ekuitasnya 4,6 triliun. Ya, turunnya jauh sekali. Ya, terutama kita lihat di tahun 2023 turun 2 kali lipat lebih. Dan penurunan ekuitas Wika dalam 5 tahun terakhir ya, dari 2018 itu CAGR-nya mencapai sekitar negatif 17,23% dalam 5 tahun terakhir. Berbeda dengan Adikarya ya, di kuartal 1 2024 ekuitas Adikarya masih mengalami kenaikan ya, di mana saat ini di kuartal 1 2024 ekuitasnya ada di angka sekitar 9,23 triliun, atau kalau kita lihat CAGR selama 5 tahun terakhir lumayan lah, masih bertumbuh sekitar 6,5% per tahunnya. Dan PTPP juga masih bertumbuh sedikit ya selama 5 tahun terakhir. CAGR-nya itu ya sekitar 0,9%, tapi ya masih tumbuh lah ya meskipun sedikit. Jadi ekuitas dari PTPP ini ya terlihat lebih stagnan ya dibandingkan dengan Adikarya. Nah, jadi pertanyaannya balik lagi, apakah dengan peleburan ini bisa menyelamatkan emiten BUMN Karya? Tadi kan kita tahu ya, Waskita Karya rencananya akan merger dengan Hutama Karya, Nindya Karya ya dengan PT Berantas Abipraya ini dengan Adikarya, dan kemudian Wijaya Karya dengan Pembangunan Perumahan atau PTPP. Nah, untuk Waskita ya sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, di mana intinya ya ada katalis lah ya, meskipun kecil ya, merger dengan Hutama Karya ini. Ya, di mana di full year 2023 juga ada update di Hutama Karya yang mencatatkan laba sebesar 1,9 triliun rupiah ya, dari sebelumnya rugi 376 miliar. Akan tetapi kalau berkaca di kinerja keuangan full year 2023 ya untuk Waskita, saya melihat Waskita ini mencatatkan kerugian sekitar 4 triliun, naik sekitar 2,5 kali lipat ya dari kerugian di tahun sebelumnya yang hanya rugi 1,7 triliun rupiah. Jadi harapannya agak kian menipis lagi nih, apalagi berkaca dari yang tadi saya sebutkan, hutang berbunga terhadap ekuitas dari Waskita ini makin meningkat. Bagaimana dengan Adikarya? Jadi per video ini dibuat, saya juga sempat search ya mengenai data laporan keuangan dari Nindya Karya, dan untuk PT Berantas Abipraya ini ada. Tapi saya nemunya hanya sampai tahun 2022 aja. Dimana kalau kita lihat labanya Nindya, ini sendiri memang ada peningkatan sekitar 28,7% year on year. Ya, tapi dari sisi top line ya tampaknya tidak stabil ya, dimana tahun 2018 top line-nya itu ada di angka 6,2 triliun dan di tahun 2022 ya hanya 4 triliun. Laba bersihnya juga tidak lebih baik lah dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Ya, tapi setidaknya tidak mengalami kerugian dari sisi bottom line-nya. Debt to equity ratio dari PT Berantas Abipraya ini juga masih oke lah ya, sekitar 2,25 kali. Jadi sebenarnya Adikarya ini bagus-bagus aja ya kalau misalkan mau dilebur dengan kedua emiten ini. Walaupun memang secara aset Adikarya jauh lebih besar ya, akan tetapi dari kedua perusahaan ini not bad lah. Jadi ada katalis juga untuk Adikarya ke depannya jika terjadi peleburan. Next, gimana dengan Wijaya Karya dan PTPP?
Nah, kalau untuk Wijaya Karya dan PT PP ini sebenarnya yang jadi permasalahan adalah si Wika-nya. Ya, PT PP secara utang berbunga tadi tidak setinggi Wika, ya, DER-nya juga masih 3,5 kali. Dan secara new contract, PT PP juga mencatatkan pertumbuhan, ya, berbeda dengan Wika yang dimana utang berbunganya juga masih tinggi, DER-nya juga tinggi sekali, dan ya perolehan kontrak barunya juga masih turun. Wika pun juga masih mencatatkan kerugian ya dibandingkan dengan PT PP yang masih mencatatkan laba bersih. Nah, Wika sendiri tahun 2023 itu kan masih rugi sekitar 7 triliun ya. Kemudian Q1 juga masih rugi sekitar 1 triliunan, dimana kalau di annualize ya bisa mencapai 4 triliun rupiah. Nah, jadi dengan demikian saya sendiri sulit untuk mengekspektasikan kinerja dari Wika ke depannya ya, karena ada variabel X yang sulit diprediksi ya. Maka dengan demikian ya kasihan PT PP-nya kalau menurut saya kalau dilebur dengan Wika ya, dimana PT PP kan ya masih cukup oke lah ya, masih cukup sehat gitu ya dibandingkan dengan Wika-nya. Jadi dari 3 peleburan emiten karya ini yang paling better ya menurut saya ADI, karena lebih sehat ya dibandingkan dengan 3 emiten lainnya ya, tidak mencatatkan net profit yang negatif dan cukup aman peleburannya dengan 2 emiten tadi. Tapi saya sendiri sebenarnya masih menghindari ya saham konstruksi karena permasalahan beban hutang yang dimiliki emiten tadi ya, dan suku bunga juga masih tinggi ya, yang membuat beban bunga juga akan menjadi lebih besar ya, dan risiko investasi di saham konstruksi buat saya pribadi masih terlalu tinggi saat ini. Anyway, buat kalian yang penasaran ya, tadi saya dapat data ekuitas, laba, hutang berbunga ya, interest expense, terus kemudian tadi ada ekuitas, net gearing ratio. Ini saya dapatnya dari mana sih? Nah, data-data tadi ini saya pakai tools dari RK Team yang namanya cheat sheet. Nah, apa itu cheat sheet? Jadi sederhananya cheat sheet adalah ringkasan kinerja sekitar 900 lebih emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, database-nya dari tahun 2011 sampai dengan laporan keuangan yang terbaru di 2024 ini. Ada sekitar 20 data fundamental dan 15 rasio keuangan yang dirangkum di dalam cheat sheet ini. Dan di cheat sheet juga tersedia intrinsic value calculator untuk menghitung margin of safety dan nilai intrinsik dari sebuah saham, sehingga kita bisa mendapatkan saham di harga yang terdiskon. Nah, bagi kamu yang mau berlangganan cheat sheet ya, kamu bisa cari informasinya lebih lanjut di sini ya, atau nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi untuk berlangganan. Oke, itu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.